Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore buat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan dalam menjalankan hari-hari kita saat ini. Kita minggu ini akan masuk ke dalam mata kuliah atau subjek terkait dengan hukum laut. Dalam hal ini yang saya maksud hukum laut adalah hukum laut internasional. Oke. Saya akan sedikit pada video ini akan memberikan presentasi mengenai pendahuluan, sejarah perkembangan hukum laut itu sendiri, rezim-rezim hukum laut yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau yang kita sebut dengan UNCLOS, yang terakhir tentang hak lintas, dan akan saya berikan sedikit pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk bisa mengencourage kita untuk melakukan diskusi ataupun memahami lebih jauh terhadap hukum laut itu sendiri. Sudah kita pahami bahwa terkait dengan kewilayahan, kita sudah mempelajari apa itu yang disebut dengan kedaulatan. Dalam hal ini kedaulatan itu berasal dari kata Latin soveranus, dan dalam bahasa Inggris itu diterminologikan sebagai sovereignty, yang artinya adalah sesuatu hal yang teratas dalam kehidupan bernegara. Nah, kedaulatan itu sendiri muncul karena adanya teritori atau adanya wilayah dan kaitan yang sangat erat kaitannya dengan kedaulatan. Oppenheim menyatakan bahwa kedaulatan ditemukan pada fakta adanya wilayah. Tanpa wilayah, sebuah entitas tidak dapat dikatakan merupakan sebuah negara. Nah, tanpa entitas itu tidak dianggap sebagai negara, dia makanya tidak akan memiliki suatu kedaulatan. Nah, kita balik lagi kepada konsep negara itu sendiri berdasarkan Konvensi Montevideo yang mana kita sudah pelajari bersama pada kuliah sebelumnya, bahwa suatu negara yang dianggap sebagai person atau subjek hukum internasional, dia harus memiliki kualifikasi atau harus memiliki hal-hal yang tertera di dalam konvensi ini. Yang pertama adalah permanent population. Dalam hal ini yang paling penting bagi kita adalah define territory, government, dan capacity to enter into relation with other state. Oke. Ini sudah kita pahami bersama dalam kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, kita juga pernah mendiskusikan bentuk-bentuk rezim wilayah. Yang pertama adalah rezim kedaulatan teritorial, wilayah mandat atau trust, res nullius atau wilayah yang tidak dapat dimiliki, tidak berada dalam satu kedaulatan wilayah manapun. Yang nanti kita akan lihat lagi ke bawah apalagi itu yang disebut dengan res nullius, tapi sepertinya sudah pernah saya bahas dalam kuliah sebelumnya. Dan res communis atau wilayah yang tidak dapat diklaim sebagai bagian dari wilayah kedaulatan suatu negara. Seperti yang kita pahami dalam konsep ini adalah konsep dasar laut dalam. Nanti kita pelajari apa itu dasar laut dalam. Nah, untuk prinsip mengelola suatu wilayah, kita pahami bahwa ada dua prinsip besar, yaitu adalah prinsip efektivitas atau yang kita sebut dengan effective occupation, okupasi yang efektif, di mana kita pahami dalam beberapa kasus ini merupakan suatu argumentasi yang menjadikan keputusan atau suatu tinjauan hukum yang menjadikan keputusan dari Mahkamah Internasional untuk menentukan wilayah itu dimiliki oleh negara mana yang sedang bersengketa. Kita tahu kita pernah memiliki sengketa kewilayahan yang kita masukkan ke dalam Mahkamah Internasional, yaitu kasus tentang pemilikan dua pulau, yaitu Sipadan Ligitan dengan Malaysia, yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional itu merupakan kedaulatan Malaysia berdasarkan prinsip efektif okupasi ini atau effective occupation atau prinsip efektivitas. Nah, yang kedua adalah prinsip Euthyphro-Siddetis, yang mana pada dasarnya batas-batas wilayah berdasarkan prinsip ini, oleh batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Kita sudah pernah membahas ya hal ini terkait dengan bagaimana kita membedakan apa yang kita hadapi dengan Timor Leste pada saat itu dan apa yang kita hadapi dengan Papua Nugini dan bukan Papua Nugini atau Papua. Dalam hal ini berdasarkan konsep prinsip Euthyphro-Siddetis ini. Nah, balik lagi
Apa itu kedaulatan teritorial? Menurut Hans Kelsen, bahwa kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan jurisdiksi eksekutif eksklusif di wilayahnya. Pentingnya kedaulatan menurut Hakim Huber dalam kasus Island of Palmas case atau kasus Miangas, bahwa menurut beliau kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan kemerdekaan. Kemandirian sehubungan dengan bagian dunia adalah hak untuk melakukan di dalamnya dengan mengesampingkan negara lain di dalam suatu fungsi negara. Nah, kita lihat bagaimana konfigurasi wilayah geografis kita dan ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Nah, kita lihat dulu peta ini, coba nanti dipahami. Nanti dengan kita mempelajari aspek-aspek teknis dari rezim kewilayahan dalam hukum laut, nanti kita ketahui mana yang merupakan wilayah kedaulatan, mana wilayah yang bukan kedaulatan namun suatu negara atau Indonesia pada hal ini memiliki yang dinamakan hak berdaulat. Dan apa itu pembedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat? Oke, kita masuk ke dalam sejarah. Kedaulatan negara atas wilayah laut ini sudah menjadi suatu perdebatan yang sangat lama dalam sejarah hukum internasional itu sendiri. Nah, dimulai dari runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kita pahami dulu waktu Kekaisaran Romawi ini berjaya, hampir seluruh wilayah di wilayah Eropa di mana perkembangan hukum pada saat itu menjadi suatu acuan bagi dunia. Itu mengakibatkan banyaknya wilayah-wilayah laut yang tadinya dikuasai oleh Romawi ingin diokupai atau dikuasai oleh negara-negara yang baru atau negara-negara atau kerajaan-kerajaan baru. Nah, pada saat itu ada dua negara besar yang memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi laut, yaitu Spanyol dan Portugal. Nah, namun kita pahami pada masa itu masa kekuasaan negara masih sangat diwarnai oleh kekuasaan agama, dalam hal ini adalah agama Katolik. Nah, dua negara ini pada saat itu menginginkan untuk melakukan discovery atau penemuan-penemuan wilayah baru. Akhirnya mereka berangkat kepada kekuasaan gereja pada saat itu dan meminta gereja untuk menentukan wilayah mana yang dapat mereka lakukan discovery. Nah, sehingga terjadilah apa itu yang disebut dengan Papa Bull Treaty atau perjanjian Papa Bull atau yang dilakukan oleh Pope Alexander. Itu membagi dunia menjadi dua. Jadi dari peta dibelah dua, yang ke sebelah barat atau yang ke arah Amerika Selatan adalah milik Spanyol, yang ke arah timur atau ke wilayah Asia ini diberikan kewenangan untuk melakukan discovery kepada Portugal. Nah, hal ini menjadi suatu perdebatan serius di mana pada perkembangannya terdapat beberapa negara yang juga ingin melakukan discovery dan memiliki kemampuan untuk melakukan discovery itu sendiri. Dalam hal ini yang paling penting adalah Belanda dan Inggris. Nah, terdapat sebenarnya terdapat beberapa komoditas yang waktu itu dicari oleh orang Eropa, yaitu untuk komoditas yang paling utama adalah rempah-rempah. Nah, pada saat itu Portugis menemukan rempah-rempah banyak sehingga negara-negara Eropa menginginkan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan discovery tersebut. Nah, Inggris dan Belanda masuk sebagaimana kita ketahui dalam sejarah kita, VOC masuk ke wilayah Indonesia dan Inggris masuk ke atas ke wilayah Singapura dan Malaysia. Nah, di-challenge lah keputusan dari atau kepemilikan tiket untuk discovery ini yang dimiliki oleh Portugal, oleh Belanda dan Inggris. Dan ada satu kejadian penting, yaitu kejadian Santa Catarina, wilayah itu di dekat Johor, di mana kapal-kapal Belanda dan kapal-kapal Inggris pada saat itu dipajaki oleh Portugis, dan mereka akhirnya berdebat dan akhirnya membuat beberapa doktrin. Nah, pada saat perkembangan itu ada suatu disebut di Eropa pada saat itu perang doktrin antara beberapa para pakar hukum yang ingin memberikan doktrin terkait dengan
penguasaan laut itu sendiri. Yang paling terkenal adalah doktrin atau buku yang dikeluarkan oleh Hugo Grotius terkait dengan laut bebas, atau dalam bahasa Latinnya adalah Mare Liberum, dan juga John Selden yang dari Inggris yang menyatakan bahwa laut itu tertutup. Nah, pemikiran dari Grotius terkait laut bebas ini didasari bahwa laut tidak bisa dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan pemikiran oleh John Selden ini didasari bahwa laut itu dapat dikuasai dan diduduki oleh suatu negara. Nah, terkait dengan dua doktrin besar tersebut, ada satu pakar yang bernama Pontanus. Dia melakukan kompromi atau membuat suatu pemikiran terkait dengan kompromi untuk membagi laut menjadi dua bagian. Laut yang berdekatan dengan pantai dapat menjadi milik dari suatu negara, dan laut yang di luar dari kekuasaan negara itu yang agak jauh dari pantai. Nah, berdasarkan perkembangan, terdapat suatu keinginan bagi para negara pada saat itu untuk mencoba untuk menyusun suatu konvensi bersama sehingga memiliki suatu kesamaan pandang. Dilakukanlah pertama kali terkait dengan konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1930, di mana pada konferensi tersebut negara-negara yang hadir menyepakati beberapa hal. Yang pertama adalah tentang laut teritorial, hak lintas damai terhadap untuk kapal-kapal asing di wilayah laut teritorialnya, jurisdiksi negara pantai di laut teritorial, dan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengejaran seketika. Jadi dipahami pada saat itu beberapa hal sudah bisa disepakati. Nah, berkembang lagi setelah Perang Dunia Kedua, di mana banyak sekali perkembangan-perkembangan hukum pada saat itu. Yang paling utama adalah perkembangan terkait dengan landas kontinen yang didasari oleh proklamasi Presiden Harry Truman tahun 1946, di mana proklamasi tersebut memulai bagaimana penguasaan suatu negara terhadap landas kontinen atau dasar laut atau tanah di bawah laut. Nah, pemikiran Harry Truman pada saat itu didasari bahwa terdapat banyak kandungan minyak dan gas di dalam laut, sehingga beliau melakukan proklamasi ini, di mana bisa mengklaim wilayah dasar laut di Gulf of Mexico itu sebagai wilayah Amerika dan di beberapa tempat lainnya. Nah, ini menjadi suatu perkembangan yang sangat baik pada saat itu, karena banyak negara yang juga mendasarkan ekonominya terhadap penguasaan sumber daya alam tersebut. Nah, beberapa perkembangan termasuk juga di Indonesia, yaitu pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda pada saat itu mengeluarkan suatu deklarasi yang kita sebut dengan Deklarasi Juanda, di mana Indonesia mengklaim seluruh laut di dalam pulau-pulau, gugusan pulau-pulau Indonesia itu merupakan satu kesatuan, atau yang kita pahami sekarang dengan kata-kata wawasan Nusantara, di mana laut-laut itu menjadi perekat sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Nah, konsep inilah dan perkembangan-perkembangan inilah yang menjadikan negara untuk duduk kembali untuk melakukan suatu konferensi hukum laut, di mana negara-negara menginginkan adanya suatu pengaturan umum terkait dengan laut itu tersendiri. Jadi konferensi hukum laut pertama itu dilakukan pada tahun 1958 di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi, yaitu konvensi tentang laut teritorial. Namun pada konvensi ini tidak disepakati berapa luasan laut teritorial itu sendiri, laut teritorial dan jalur tambahan, konvensi tentang laut lepas, konvensi tentang landas kontinen, dan konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber kekayaan hayati di laut lepas. Nah, banyak hal yang berkembang juga karena banyak kebutuhan negara-negara terhadap wilayah lautnya, khususnya untuk penguasaan dan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya kelautan. Maka dari itu tahun 58 ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya, khususnya terkait dengan laut teritorial. Banyak negara yang tidak sepakat lagi bahwa lebar luas wilayah laut teritorial yang secara tradisional itu yaitu adalah 3 nautical mile itu bisa menjadi suatu kebutuhan negara-negara pada saat itu, sehingga lebar dari luas laut teritorial ini menjadi suatu permasalahan tersendiri. Nah, dicoba untuk
melakukan konferensi kembali untuk melakukan pembahasan lebih lanjut pada tahun 1960, namun konferensi tersebut gagal. Nah, setelah 60, kita pahami banyak negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, dan mereka sangat membutuhkan sumber daya kelautan tersebut, dan ini menjadi suatu challenge baru bagi dunia, di mana negara-negara baru ingin menguasai wilayah laut yang lebih luas daripada yang dikenal secara tradisional, dan di mana juga negara-negara besar ingin memiliki akses terhadap lalu lintas laut. Nah, maka dari itu dilaksanakan kembali tahun 73 suatu konferensi hukum laut yang ketiga. Tadi saya bilang konferensi hukum laut ini diwarnai oleh perubahan peta bumi politik, kemajuan teknologi khususnya terkait dengan perikanan dan juga terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, dan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tinggi bagi negara-negara. Nah, dalam perkembangannya konferensi ini dilakukan lumayan lama, sampai dengan hampir lebih dari 10 tahun ya. Dan di sini ada beberapa konseptual yang besar. Yang pertama adalah konsep dasar laut sebagai common heritage of mankind, yang mana diperjuangkan oleh Dr. Afid Pardo, dan konsep negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara-negara kepulauan, yang secara konsisten diperjuangkan oleh Indonesia sebagai proponennya terhadap konsep ini. Dan diakui bahwa konsep negara kepulauan ini dalam suatu konvensi hukum laut tahun 1982 merupakan kesuksesan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, karena kita dapat menguasai wilayah laut yang sangat besar. Nah, ini tidak lepas dari perjuangan para founding fathers kita, khususnya dari bidang hukum laut, yaitu Bapak Mukhtar Kusumaatmadja, Bapak Profesor Hasim Jalal, dan Bapak Profesor Nugroho Wisnumurti, dan juga para delegasi yang berdiplomasi dan berunding pada saat itu. Oke. Nah, dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sudah disepakati beberapa rezim wilayah dalam hukum laut itu sendiri. Yang pertama adalah wilayah yang merupakan wilayah negara atau kedaulatan dari suatu negara. Yang pertama adalah perairan pedalaman. Nanti kita akan satu demi satu akan kita kulas secara general. Yang kedua adalah perairan kepulauan atau archipelagic waters. Yang ketiga adalah laut teritorial. Disinilah suatu negara ini memiliki kedaulatan. Dan ada beberapa rezim lagi yang merupakan bukan wilayah negara, tapi negara memiliki hak berdaulat dalam hal ini dalam rangka melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama adalah zona tambahan atau yang kita sebut dengan contiguous zone, zona ekonomi eksklusif, exclusive economic zone, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan laut dalam. Nanti kita coba bedakan apa itu setiap rezim-rezim ini dan bagaimana pembedaannya satu persatu. Oh, mohon maaf, ini hanya ilustrasi. Nanti kita lihat ya, 12 nautical mile ke dalam itu merupakan wilayah kedaulatan, 12 nautical mile keluar itu adalah wilayah hak berdaulat. Oke, kita mulai dari rezim yang pertama, perairan pedalaman. Adalah seluruh perairan yang berada di sebelah dalam garis pangkal. Jadi semua negara itu pada saat dia mau menghitung berapa jauh wilayahnya, itu menetapkan dulu garis pangkalnya. Garis pangkal itu ada 3. Pertama adalah garis pangkal normal, di mana diatur dihitung dari titik terendah dari surut dari surut terendah. Disitulah garis pangkalnya. Ada yang namanya garis pangkal lurus, itu dihitung dari konfigurasi wilayahnya dan ditarik garis lurus. Dan terakhir adalah garis pangkal kepulauan, yaitu secara eksklusif dimiliki oleh negara kepulauan, di mana garis pangkal itu dihitung dari titik terluar dari pulau terluar yang ada. Nah, bagaimana statusnya? Status air yang di dalam garis pangkal itu statusnya seperti wilayah darat. Kedaulatan penuh, tidak ada hak lintas bagi negara asing. Untuk apabila memang ada suatu pelabuhan di dalam suatu sungai yang merupakan pintu masuknya melalui laut, itu negara-negara tidak memiliki hak lintas. Dia hanya memiliki izin untuk melintas. Dan harus diberikan izin dulu untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan tersebut. Nah, tipe perairan pedalaman ini ada 2. Pertama adalah perairan pedalaman darat, yaitu sungai dan danau yang bisa bisa dinavigasikan, dan perairan pedalaman laut, yaitu seperti teluk,
kanal, dan pelabuhan. Jadi ingat, pelabuhan itu tidak ada hak negara asing karena itu merupakan suatu perairan pedalaman suatu negara. Yang kedua, rezimnya adalah rezim perairan kepulauan. Nah, perairan kepulauan ini adalah seluruh perairan yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan. Bagaimana hak negara? Negara memiliki kedaulatan penuh berdasarkan kewajiban internasional yang ada di embannya. Namun negara-negara lain atau kapal-kapal negara asing memiliki hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang melintas. Jadi bukan berarti kapal-kapal asing tidak boleh melintas. Mereka memiliki hak lintasnya di dalam suatu perairan kepulauan. Dan negara kepulauan juga bisa menentukan apa yang kita sebut dengan hak alur laut kepulauan, di mana penentuan alur laut kepulauan itu merupakan suatu keharusan dalam untuk negara-negara kepulauan untuk memberikan jalur navigasi yang aman bagi negara-negara lain. Nah, di dalam alur laut kepulauan itu negara-negara lain memiliki hak lintas alur kepulauan sehingga mereka bisa melakukan pelayaran secara normal mode-nya mereka. Nanti kita bahas apa itu normal mode. Kedaulatan suatu negara kepulauan itu sampai dengan ruang udara di atasnya dan bukan merupakan perairan pedalaman. Jadi kalau ada orang bilang itu di dalam perairan kepulauan negara lain tidak boleh melakukan perlintasan tanpa izin. Nah, ini salah karena dia bukan merupakan perairan pedalaman. Nah, yang selanjutnya rezim laut teritorial. Laut teritorial adalah laut di luar garis pangkal yang merupakan automatic entitlement. Jadi suatu negara yang memiliki laut itu secara otomatis punya laut teritorial yang merupakan kedaulatan negara pantai tersebut. Dia meliputi kolom air dan dasar laut di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Lebar maksimumnya 12 nautical mile dari garis pangkal. Inilah yang disepakati pada saat Konvensi Hukum Laut 1982. Kedaulatan penuh negara pantai. Negara pantai memiliki legislative jurisdiction dan enforcement jurisdiction. Jadi kemarin kita sudah pelajari ya apa itu legislatif dan apa itu enforcement jurisdiction. Apa kewajiban negara pantai? Negara pantai wajib mempublikasi bahaya navigasi yang mungkin terjadi di wilayah laut teritorialnya. Dan negara-negara asing atau kapal-kapal negara asing memiliki hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Namun bisa disuspend untuk hal-hal yang bersifat khusus. Seperti misalnya ada pelatihan militer, ada suatu hazard to navigation, ini bisa disuspend hak lintas damainya. Selanjutnya adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya diukur tidak melebihi 24 nautical mile dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Jadi kalau kita lihat dari aspek konfigurasinya, zona tambahan ini adalah zona di mana setelah 12 nautical mile suatu negara pantai itu diberikan lagi hak untuk mengklaim suatu zona sampai dengan 12 nautical mile lagi ke atas sampai dengan 24 nautical mile. Nah, negara-negara pantai di dalam zona tambahan ini berhak untuk melaksanakan pengawasan dalam rangka mencegah dan menghukum pelanggaran bea cukai atau kepabeanan, fiskal, imigrasi, sanitasi di dalam wilayah laut apabila terjadi dalam wilayah laut atau wilayah teritorial negara pantai. Nah, dalam hal ini ada kata-kata mencegah. Kalau mencegah apabila dia akan terjadi. Sehingga negara-negara pantai bisa saja dia menolak kapal-kapal yang masuk apabila akan melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi dari 24 sampai 12 inilah kita bisa mencegah atau kita bisa menghukum kapal-kapal yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini apabila dilakukannya pelanggaran ini di wilayah perairan laut teritorial pedalaman ataupun di wilayah laut kepulauan untuk negara kepulauan. Nah, apa hak-hak negara lain di zona tambahan? Pertama, semua kapal memiliki freedom of navigation. Di sini hanya dibatasi hak negara pantai untuk memeriksa kapal. Jadi kapal-kapal boleh melakukan pemeriksaan khususnya terhadap 4 hal tadi, yaitu kepabeanan, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Untuk pesawat terbang, dia mempunyai hak untuk kebebasan terbang di atasnya. Perikanan, mereka punya hak apabila terdapat perjanjian bilateral dengan negara pantai untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah zona tambahan tersebut.
Bagaimana dengan riset ilmiah? Boleh apabila diizinkan oleh negara pantai. Menaruh kabel dan pipa bawah laut, mereka memiliki hak penuh. Izin dari negara pantai hanya untuk arah atau jalan terhadap kabel-kabel dan pipa-pipa tersebut. Terkait dengan penambangan, tidak diizinkan karena di sini ada rezim landas kontinen. Namun apabila ada kerjasama antar dua negara, itu boleh-boleh saja gitu. Terkait dengan lingkungan, tunduk dia terhadap undang-undang negara pantai terkait dengan saniter dan perlindungan lingkungan laut, karena perlindungan lingkungan laut merupakan hak berdaulat dari suatu negara pantai itu sendiri. Lanjut kita ke zona yang penting saat ini karena banyak sekali isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam hukum laut. Ini berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Adalah bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial. Ingat ya, dia adalah bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, di mana negara memiliki hak berdaulat dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya. Lebarnya berapa besar? Maksimal adalah 200 nautical mile dari garis pangkal, di mana laut teritorial itu diukur. Jadi 200 nautical mile dari garis pangkalnya, sehingga kalau pada prinsipnya zona ekonomi eksklusif itu di mana hak berdaulat itu berlaku adalah sejak dari 12 nautical mile. Jadi kalau misalnya luas zona ekonomi eksklusif kita 200 nautical mile, yang menjadi benar-benar hak berdaulat atau zona ekonomi eksklusif kita adalah 188 nautical mile. Jurisdiksi hukum terhadap pendirian, penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan riset ilmiah, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut itu ada di negara pantai. Hak-hak negara pantai, hak-hak negara lain adalah pertama, dia bebas berlayar karena rezimnya rezim laut lepas, boleh melakukan perlintasan penerbangan di atas zona ekonomi eksklusif, dan penempatan pipa dan kabel bawah laut. Terhadap perikanan, negara pantai dapat memberikan izin penangkapan ikan ke negara lain berdasarkan perjanjian yang dimiliki oleh negara tersebut. Wewenang penegakan hukum berada di negara pantai terkait dengan hal-hal yang menjadi hak berdaulatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dikenakan denda atau penyitaan. Jadi tidak boleh dilakukan sebenarnya upaya pemidanaan atau memasukkan pelanggar-pelanggar ini ke dalam suatu penjara atau dipenjarakan. Rezim selanjutnya adalah rezim landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya, atau kita sebut dengan seabed dan subsoil, di luar laut teritorial. Jadi dia di luar laut teritorial ya. Ini merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau dengan gampangnya sampai dengan ketemu palung lah. Lebar maksimumnya adalah 200 nautical mile dari garis pangkal, dan dalam hal pinggiran tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, masih terus dia bisa diklaim hingga paling jauh 300 nautical mile atau 100 nautical mile dari kedalaman 2.500 meter. Sangat teknis, tapi yang penting teman-teman memahami dulu konseptual rezimnya. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral. Negara lain dapat memanfaatkan sumber daya mineral tersebut dengan perjanjian dengan negara pantai. Selanjutnya, rezim laut lepas adalah rezim di mana tidak ada lagi yurisdiksi dari negara pantai. Negara-negara memiliki beberapa kebebasan yang kita sebut dengan freedom of high seas untuk pertama, kebebasan berlayar, melakukan penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut, membangun pulau dan instalasinya, pulau buatan ya, menangkap ikan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah. Apakah kewajiban negara-negara di laut lepas? Pertama, memberikan bantuan dan pertolongan apabila terjadi kecelakaan, larangan mengangkut budak belian, kerjasama penindasan. Sebelumnya saya akan bilang larangan terhadap mengangkut budak belian ini merupakan suatu perkembangan hukum pada saat itu. Kita ingat ya, Konvensi Hukum Laut Internasional ini disidangkan dimulai pada saat tahun 70-an sampai tahun 80, masih banyak praktek-praktek perbudakan yang dilakukan oleh negara-negara pada saat itu. Namun saat ini praktek perbudakan itu sudah berubah
ada perbudakan di atas kapal perikanan dan lain-lain dan ini dilarang. Kerjasama penindasan terhadap perompakan atau pembajakan, kerjasama penumpasan perdagangan gelap narkotika, jadi semua negara harus melakukan kerjasama untuk menumpas perdagangan gelap narkotika di laut lepas, dan kerjasama terhadap penumpasan penyiaran gelap. Rezim selanjutnya adalah rezim kawasan laut dalam atau yang kita sebut di area. Kawasan dasar laut atau di area ini adalah kawasan dasar laut yang tidak terletak dalam jurisdiksi negara manapun. Jadi dia sudah lewat lah jurisdiksinya, tidak bisa lagi dia diklaim, atau yang tadi kita di depan kita menyebut dia sebagai res komunis. Nah, prinsip terhadap kawasan laut dalam ini adalah kawasan ini merupakan warisan bersama umat manusia atau yang kita sebut dengan common heritage of mankind. Jadi dia tidak boleh dimiliki oleh semuanya karena ini common untuk semua. Untuk pengelolaannya saat ini sudah dibentuk semenjak Konvensi Hukum Laut PBB itu ditetapkan suatu badan yang kita sebut dengan Seabed Authority. Indonesia memiliki peranan penting karena Presiden Seabed Authority yang pertama adalah orang Indonesia, yaitu Profesor Hasim Jalal. Nah, bagaimana negara-negara yang ingin mengambil sumber daya alam atau sumber daya mineral yang ada di kawasan laut dalam? Boleh, namun negara-negara tersebut harus membayar kontribusi untuk masyarakat internasional sebesar 1-7%. Hal inilah yang sebenarnya menjadi alasan kenapa Amerika pada saat di akhir perundingan Konvensi Hukum Laut PBB ini tidak menyepakati apa yang ada di dalamnya, karena pada saat itu memang hanya beberapa negara termasuk yang paling besar secara teknologi untuk bisa mengeksplorasi adalah Amerika di kawasan laut dalam, sehingga mereka pada saat itu merasa dirugikan karena untuk riset kawasan laut dalam saja sudah mahal, dan untuk memberikan kontribusi dengan biaya riset yang dikeluarkan itu mereka merasa keberatan. Jadi ini adalah sejarah kenapa Amerika tidak ikut serta dalam Konvensi Hukum Laut PBB ini sendiri. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hak lintas. Ini penting karena negara-negara ini sekarang sudah memiliki wilayah laut yang besar berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB ini sendiri tahun 1982. Dulu cuman dipahami laut teritorial itu hanya 3 nautical mile dan sekarang menjadi 12 nautical mile. Banyak wilayah-wilayah laut yang dulunya merupakan laut lepas itu menjadi wilayah yang masuk ke dalam jurisdiksi satu negara. Sehingga pengaturan terhadap hak lintas ini merupakan satu pengaturan yang sangat penting dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Ada 3 hak lintas yang diatur dalam Konvensi Laut PBB ini, Hukum Laut ini. Pertama adalah hak lintas damai atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris yaitu innocent passage. Yang kedua, hak lintas alur laut kepulauan. Ini khusus untuk negara-negara kepulauan yang kita sebut dengan archipelagic sea land passage. Yang ketiga adalah hak lintas transit atau yang kita sebut dengan transit passage. Nanti kita lihat satu persatu apa yang membedakan. Pertama, kita masuk ke hak lintas damai. Hak lintas damai ini berlaku kepada kapal. Dalam hal ini adalah kapal asing. Merupakan hak lintas dari laut bebas dapat masuk ke suatu perairan pedalaman negara. Tapi pada saat dia di perairan suatu perairan pedalaman negara, hak ini sudah tidak diakui lagi. Dia melintasi rute yang biasa digunakan untuk perairan internasional. Biasanya suatu negara-negara itu sudah tahu rute-rutenya itu di mana saja, dan tidak memiliki aksis atau garis sumbu. Dan artian dia boleh dilewati di rute-rute itu, tidak ada pemisahan-pemisahan melalui garis sumbunya. Kapal selam yang melintasi suatu wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan dan melaksanakan hak lintas damainya, dia harus berada di atas air. Dia harus menunjukkan identitasnya sehingga dia dianggap pelayarannya itu damai. Dan kapal-kapal yang melintas dilarang meluncurkan, menerima pesawat udara, orang atau barang, serta peralatan militer. Begitu juga untuk melakukan aktivitas perikanan dan lain-lain. Nanti kita lihat di UNCLOS itu mengatur. Nah, dalam pasal 19 UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut PBB, lintas adalah damai sepanjang dia tidak merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai. Dan sudah secara eksplisit di situ diatur bahwa lintas yang dianggap tidak damai apabila dia mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai,
melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun, melakukan perbuatan pengumpulan informasi, membuat propaganda, melakukan peluncuran, pendaratan atau menerima setiap pesawat udara di atas kapal, melakukan peluncuran, pendaratan dan peneritaan setiap peralatan dan perlengkapan militer, bongkar muat komoditi, mata uang dan atau orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara pantai, setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi, setiap kegiatan perikanan tidak boleh, walaupun dia lagi lewat iseng-iseng mancing pun dia tidak boleh, melakukan kegiatan riset dan survei, dan setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu sistem komunikasi negara pantai, dan terakhir adalah setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. Jadi dia memang lintas damai ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan perlintasannya saja. Jadi kalau misalnya dia lagi melakukan perlintasan, dia pengen, saya pengen wisata air lah lagi ini, mumpung lagi lewat pulau-pulau cantik ini, dia masuk. Itu dia sudah melakukan pelanggaran terhadap hak lintasnya mereka sendiri, hak lintas damai. Nah, dalam pasal 21 UNCLOS, negara pantai sendiri diberikan kewenangan untuk dapat membuat aturan-aturan mengenai pertama keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim. Karena negara pantai itulah yang mempunyai kewenangan untuk bisa menjaga kelancaran dan juga keselamatan terhadap lalu lintas maritim itu sendiri. Perlindungan terhadap alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instansi lainnya, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan hayati laut, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai, pelestarian lingkungan negara pantai, dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemarannya, penelitian ilmiah dan kegiatan survei hidrografi, dan pencegahan peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, sanitasi dari negara pantai. Bagaimana kewajiban negara pantai? Itu hak negara pantai untuk mengatur kewajiban negara pantai terhadap perlindungan hak lintas damai itu sendiri. Yang pertama, negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing. Jadi apabila kita sudah ini, kita tidak boleh menghalangi, apalagi kita mendiskriminasikan. Dalam hal ini hanya untuk kapal-kapal negara tertentu dia tidak boleh. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Itu merupakan kewajiban bahwa kita tidak boleh menghalangi lintas damai. Namun, dan apabila terjadi suatu permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan hak lintas damai ini kita suspend, dalam artian tidak bisa dilakukan karena ada bahaya navigasi, karena ada hal-hal lain, dan kita harus mengumumkan melalui notice to marine ke seluruh dunia melalui notice to marine tersebut. Jadi kita harus mengumumkan, nggak bisa kita apabila kita tahu ada bahaya navigasi, misalnya dalam bulan ini akan dilakukan latihan perang di wilayah teritorial laut teritorial, tapi kita tidak umumkan, itu akan membahayakan kapal-kapal yang lewat. Atau misalnya adanya kerusakan-kerusakan rambu yang akan membuat kapal-kapal itu bisa karam ataupun bisa menabrak fitur-fitur yang ada di bawah laut, sehingga harus diumumkan bahaya navigasi tersebut agar kapal-kapal tidak melewati wilayah yang terdapat bahaya navigasi. Nah, yang kedua, hak lintas alur laut kepulauan. Nah, ini khusus diatur terkait dengan pengakuan negara kepulauan. Jadi pada saat negara kepulauan itu diakui, ada take and give-nya. Take-nya buat negara kepulauan adalah wilayah yang besar, karena semua laut yang di dalam garis pangkal kepulauan itu akan dianggap sebagai wilayah perairan kepulauan. Tapi give-nya kita harus memberikan akses pelayaran terhadap kapal-kapal asing sesuai dengan cara-cara norma mereka untuk melakukan pelayaran. Nah, diatur dalam pasal 53 UNCLOS bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya. Kata-katanya ingat di sini dapat. Jadi bisa iya atau tidak. Nah, semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian. Jadi dalam artian kalau kita sudah menentukan, semua kapal itu dapat menikmati hak lintas ini. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu negara kepulauan tidak menentukan hak alur laut kepulauan? Prinsipnya apabila suatu negara tidak menentukan, dianggap bahwa alur laut yang digunakan untuk pelayaran secara tradisional
sejak zaman dahulu oleh negara-negara lain, itu akan dianggap sebagai alur laut kepulauannya. Nah, maka dari itu penting bagi negara kepulauan itu untuk menetapkan alur laut kepulauannya. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang pertama menetapkan alur laut kepulauan di wilayah perairan kepulauan. Nah, pasal 53 UNCLOS khususnya di di ayat 3-nya menyatakan bahwa hak pelayaran dan penerbangan dengan cara normal, ingat dengan cara normal, untuk melintas langsung dan terus-menerus dari suatu bagian laut lepas dan ZTE ke bagian laut lepas lainnya. Nah, kita coba lihat nanti ya, apa sih yang dimaksud dengan cara normal. Nah, selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas kepulauan ini sama dengan hak lintas transit. Makanya dia mutatis mutandis terkait dengan pasal 39, 40, dan 42 dan 44 yang mengatur tentang hak lintas transit. Nanti kita akan melihat pasal-pasal tersebut. Nah, kita coba dulu masuk terkait dengan apa itu yang disebut dengan cara normal. Nah, cara normal suatu pelayaran itu harus dilihat bagaimana SOP suatu kapal-kapal itu melakukan pelayarannya. Nah, paling mudah kita lihat adalah cara normal berlayarnya kapal selam. Ya jelas, kalau misalnya kapal selam, normalnya dia berlayar di dalam air, karena dia itu kapal selam. Jadi, di alur laut kepulauan ini kapal selam boleh melakukan pelayaran dengan cara normalnya, yaitu di bawah air. Sedangkan tadi kita sudah memahami ya, untuk hak lintas damai, mereka untuk mendapatkan hak lintas damainya itu mereka harus keluar dan memberikan tanda-tanda terkait dengan identitasnya. Sedangkan kalau di alur laut kepulauan ini tidak perlu, mereka hanya boleh masuk. Nah, bagaimana dengan tindakan-tindakan lainnya? Kenapa saya di sini heavy ke militer? Karena di lain-lain cara normal pelayaran itu ya biasa-biasa saja. Tapi di militer ini ada cara-cara normal dia berlayarnya sendiri. Sama seperti gambar yang saya berikan di sebelah kanan atas. Di sini adalah cara normal kapal-kapal induk itu untuk melakukan pelayaran dalam hal dia melakukan pengisian bahan bakar. Dia bisa melakukan pengisian bahan bakar di laut. Nah, itu cara normal mereka. Boleh nggak aktivitas itu dilakukan? Apabila cara normal itu adalah cara yang dilakukan mereka secara secara SOP-nya dan secara proseduralnya normal seperti itu harus kita akui. Begitu juga dengan formasi. Nah, kita lihat di sini ada di gambar di bawah satu kapal induk, dia berlayar dengan formasi. Nah, apakah itu dilarang? Kalau cara normalnya mereka untuk melakukan pelayaran seperti itu, ya itu tidak dilarang dalam UNCLOS. Begitu juga terkait dengan bagaimana pengamanan suatu kapal induk yang merupakan kapal strategis. Itu biasanya ada helikopter operation ataupun ada operasi-operasi pengamanan kapal-kapalnya yang biasanya dilakukan oleh pesawat udara di atasnya. Dan itu cara normal. Kalau mau mencari tahu satu kasus yang besar di Indonesia adalah kasus Bawean. Silakan nanti coba dicek di Google, pelajari tentang kasus Bawean. Nanti kita lihat bagaimana diskusi terkait dengan pelayaran normal itu sendiri. Nah, selanjutnya yang paling hak lintas yang penting lagi adalah hak lintas transit. Hak lintas transit ini berlaku untuk melintasi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Selat untuk pelayaran internasional melalui laut teritorial antar suatu bagian laut lepas atau ZEE ke bagian laut lepas atau ZEE lainnya. Tidak ada daftarnya selat-selat ini, dan ini merupakan sumber debat dalam Konvensi Hukum Laut ketiga. Karena penambahan 3 nautical mile ke 12 nautical mile berarti banyak selat penting seluruh yang masuk dalam klaim laut teritorial negara pantai. Sebagai contoh, Selat Malaka. Di ujung Selat Malaka yang antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu selatnya sangat sempit. Mungkin ini tidak jadi masalah. Tapi dia agak naik lagi ke atas, luas wilayah lautnya itu yang tadinya itu cuma 3 nautical mile dan ada wilayah laut lepas, dengan kita akui bahwa laut teritorial itu sampai 12 nautical mile, itu ketutup selat itu. Nah, ini menjadi suatu perdebatan. Kalau ini selat ditutup dan bisa disuspend atau bisa dilarang penggunaannya oleh suatu negara pantai, akan berimplikasi terhadap lalu lintas logistik global atau internasional, sehingga akan berimplikasi terhadap ekonomi dunia. Nah, maka dari itu hak lintas transit ini secara rezim khusus ditempatkan di dalam UNCLOS itu sendiri. Nah, kewajiban negara pantai, ada kewajiban kapal atau pesawat udara yang melintas berdasarkan pasal 39 UNCLOS
bahwa kapal harus melintas secara cepat. Dia tidak boleh mengancam kedaulatan negara pantai, menghindarkan diri terhadap aktivitas selain melintas, dan mematuhi peraturan hukum internasional tentang keselamatan dan pencegahan tumpukan kapal. Yang terakhir, mereka harus memenuhi peraturan internasional terkait dengan pencegahan pencemaran. Bagaimana dengan pesawat udara? Selalu mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization atau ICAO. Setiap waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otoritas setempat. Jadi dia harus secara intens melakukan komunikasi. Berdasarkan pasal 40 UNCLOS, kapal dan pesawat udara pun tidak boleh melakukan riset dan survei hidrografi secara tanpa izin negara pantai pada saat mereka melintas. Bagaimana dengan hak negara pantai untuk mengatur atau meregulat perairan yang merupakan selat yang dilintasi untuk pelayaran internasional? Pasal 42 UNCLOS menyebutkan bahwa negara pantai dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara menyimpan alat tangkap. Jadi kalau kapal ikan dia hanya melintas, nggak boleh alat tangkapnya itu keluar, harus masuk dalam palka, dan itu diatur. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter. Sedangkan dalam pasal 44 UNCLOS diatur masalah bahwa negara pantai tidak boleh menghambat dan mengumumkan apabila ada bahaya dan tidak boleh menangguhkan hak lintas transit ini. Karena tadi saya bilang apabila ditangguhkan, ini akan berimplikasi besar terhadap perekonomian global. Nah, itu saja kuliah kali ini. Ada beberapa pertanyaan diskusi yang akan kita coba diskusikan dengan metode pada saat kita melakukan video conference. Namun untuk rekan-rekan yang lain yang tidak melakukan video conference, silakan dicoba untuk menjawab pertanyaan diskusi ini. Ini sangat amat penting untuk kita diskusikan, dan karena ini akan terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan rezim yang kita miliki dan di mana negara memiliki kewenangan dan juga hak mengaturnya. Untuk itu saya sudahi kuliah minggu ke-13 ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami dan juga bisa memperluas dan memperkaya pemahamannya terhadap hukum laut internasional secara general. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Tetap semangat.